jumpa pemirsa Brau Televisi, fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Brau melakukan pembinaan kepada kader Posyandu di 13 kecamatan. Dalam rangka memberikan pembinaan kepada para kader pos pelayanan terpadu Posyandu di 13 kecamatan, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Brau, Hajah Sri Juniarsi, turun langsung ke lapangan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. Seperti yang dilakukan dengan mengunjungi Posyandu di Kecamatan Gunung Tabur bersama jajaran pengurus TPPKK Brau, Hajah Sri Juniarsi disambut pengurus TPPKK Kecamatan Gunung Tabur dan kader Posyandu. Dalam kunjungannya, selain melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan, Hajah Sri Juniarsi juga menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama para kader. Diharapkannya melalui pembinaan ini nantinya dapat mengikuti lomba Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Timur, sehingga melalui pendampingan ini diharapkan pula akan semakin memberikan semangat kepada jajaran pemerintahan kampung dan kader Posyandu untuk memberikan yang terbaik sebagai wakil Bumi Batiwaka. Tetapi apa yang kita lakukan saat ini adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan saat ini adalah bentuk kepedulian kita kepada kesehatan generasi-generasi di masa yang akan datang. Dan saya yakin kader-kader Posyandu itu adalah kader-kader yang teruji. Dan saya berharap apa yang kita lakukan itu, walaupun secara materi mungkin tidak banyak yang kita dapatkan, tapi insya Allah dengan ikhlasan yang kita miliki itu akan menjadi sebuah ladang amal dan akan bernilai pahala untuk kita semua. Hajah Sri Juniarsi dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada jajaran TPPKK Kecamatan Gunung Tabur serta para kader Posyandu yang telah menjalankan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan baik. Ia berharap semangat ini terus ditingkatkan sehingga dalam acara pembinaan kader-kader Posyandu di Kecamatan Gunung Tabur dengan tema optimalisasi peran Posyandu di tengah pandemi COVID-19 ini semakin maju serta masyarakat sehat sejahtera. Tim Liputan Brau TV melaporkan. DPRD Kabupaten Brau bersama Pemkab Brau menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Brokol dan masyarakat. Rapat tersebut terkait jalan hauling dan ganti rugi soal kawasan budidaya kehutanan. Brau bersama pemerintah Kabupaten Brau menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Brokol dan masyarakat Senin pagi. Rapat tersebut terkait jalan hauling dan ganti rugi soal kawasan budidaya kehutanan atau KBK. Yang pertama yakni persoalan jalan hauling Binungan. Warga Longlanuk meminta jalan hauling dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kepala Kampung Longlanuk, Sulaiman, menyampaikan keluhan warganya ketika menuju kebun harus memutar jauh jika menggunakan jembatan yang baru dibangun, namun jika ke kota Tanjung Redep, hal tersebut tidak menjadi masalah. Selain itu terkait tuntutan ganti rugi di atas lahan KBK dari warga Bebanir Bangun, di mana lahan yang dimaksud berdekatan dengan lahan di Gurimbang yang masuk area pertambangan PT Brokol. Kepala Kampung Bebanir Bangun, Jaliman, menyebut masyarakat meminta ganti rugi terhadap lahan yang dipersoalkan. Dan sampai saat ini belum ada ganti rugi, padahal kegiatan penambangan sudah dilakukan. Terpisah Kepala Kampung Gurimbang, Edi Gunawan, justru mengaku bahwa pihaknya patuh pada peraturan yang berlaku apalagi berkaitan tentang hukum. Pihaknya memang pernah menuntut ganti rugi lahan, namun karena masuk di area KBK, membatalkan tuntutan tersebut. Meski sebagian besar tambang masuk ke dalam administrasi Kampung Gurimbang. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Brau, Madri Pani SE mengatakan bahwa perusahaan harus hidup berdampingan bersama masyarakat dan memiliki kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, kalau memang haknya masyarakat bayar. Kalau itu ke BNK ya atau APL ya bayar. Kalau dia di KBK ya tetap ada pertanggungjawaban juga, ganti lahan tahun tumbuhnya. Kalau KBK-nya tahun 2017 berarti kalau dia menggarap di tahun
di bawahnya itu juga berhak untuk diganti lahannya. Artinya Prokol harusnya melakukan secara inventarisir lahan secara jelas supaya dia punya kekuatan nasional hukum. Jika perlu dia membawa masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyaksikan ke lapangan supaya tapal batas KBK dan KBNK itu betul-betul jelas. Nah, kalau selama ini kan tidak ada satu kepala kampung yang pasti tahu bagaimana tapal batas KBK itu. Di waktu yang sama, Wakil Bupati Brau Haji Agus Tantomo menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah memfasilitasi mempertemukan permasalahan warga Bebanir Bangun dan meminta dibentuk tim untuk melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Persoalan lahan di Setambang Gurimbang secara administrasi bukan hanya di Kampung Gurimbang, tetapi juga berada di administrasi Kampung Bebanir Bangun. Begini, penyelesaian masalah lahan ini kalau menurut saya pakai 2 jurus. Jurus pertama pakai peraturan. Oke. Jadi untuk lahan-lahan yang bisa dibayar menggunakan peraturan, nah itu peraturan. Ya, contoh APL bayar. Atau lahan yang KBK tapi masyarakat lebih dulu bisa membuktikan menggarap sebelum penetapan KBK, bayar pakai peraturan. Nah, kalau yang jurus kedua pakai kebijakan. Pakai kebijakan itu artinya lahan yang tidak mungkin dibayar menggunakan peraturan, maka pakai kebijakan. Itu yang saya lihat tadi belum terakomodir di rapat ini. Nah, harusnya rapat ini juga menyimpulkan itu bagaimana caranya kita meminta, mendesak kepada manajemen Prokol untuk bijaksana gunakan itu kebijakan. Nah, itu tidak ada. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ahmad Rifai menyebut bahwa mengurai masalah lahan di area KBK ini memang berlarut-larut, namun juga harus hati-hati karena berhubungan dengan persoalan hukum. Sementara itu, Deputi Direktur Operation, Support dan Relation PT Prokol, Gatot Budi Kuncahyo, mengatakan PT Prokol, perusahaan yang taat pada aturan yang berlaku, memiliki prinsip mengedepankan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan musyawarah dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan permintaan penggunaan jalan hauling, Gatot menyampaikan bahwa PT Prokol sudah membangun jalan dan jembatan agatis di Sungai Kelai untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat tidak lagi melewati jalan hauling dan jembatan produksi tambang Binungan untuk menjaga keselamatan. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Tidak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 juga melakukan patroli di sejumlah tempat hiburan malam. Mau kecolongan agar jumlah pasien COVID-19 tak bertambah lagi di Kabupaten Brau, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 tidak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi juga melakukan patroli di sejumlah tempat hiburan malam. Hal ini dilakukan tim gugus percepatan penanganan COVID-19 yang terdiri dari personil TNI Polri, BPBD, Satpol PP, Dishub, PMI, serta petugas kesehatan untuk memastikan apakah pengelola THM sudah atau belum menerapkan protokol kesehatan seperti surat edaran Bupati tentang fase beradaptasi melalui tantangan pola hidup baru atau new normal pada situasi pandemi COVID-19 bagi pengelola rekreasi hiburan umum, THM, atau kegiatan sejenisnya di wilayah Kabupaten Brau. Sebab bukan tidak mungkin di tempat-tempat hiburan malam seperti ini akan rawan terjadinya penularan virus corona. Pasalnya, para pengunjung THM ini bukan hanya warga lokal, tetapi juga warga luar daerah. Karenanya semua pengelola THM diwajibkan menerapkan SE Bupati tentang SOP THM tersebut. Oleh karena itu, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Brau terus melakukan patroli pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana seruan SE Bupati. Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Brau memutus mata rantai virus corona di bumi Batiwakal. Tim pun menghimbau kepada pengunjung maupun pramusaji THM tetap menerapkan SOP kesehatan, di antaranya physical distancing,
pakai masker, serta rajin cuci tangan mengingat wabah COVID-19 belum berakhir. Dengan seringnya dilaksanakan patroli pendisiplinan kesehatan seperti ini, diharapkan masyarakat menjadi disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Brau Televisi.